Halo warga Jakarta, apa kabarnya nih? Semoga semua dalam keadaan sehat ya. Warga Jakarta udah tahu belum kalau HUT Kota Jakarta sebentar lagi loh. Nah, tahun ini akan memasuki usianya yang ke-497. Nggak kerasa banget ya warga Jakarta, kota yang pernah disebut Batavia ini sebentar lagi hampir menginjak 5 abad. Tapi warga Jakarta udah pada tahu belum ya? Tepatnya kota Jakarta di tahun 2024 ini menginjak umur yang keberapa sih? Tahu sih, 490 berapa ya? 497 apa 96 gitu ya? 497. 497 ya? Ya Allah, udah 500, hampir 500 tahun Jakarta merdeka guys. Ulang tahun ke 497. Wih, ternyata banyak yang udah tahu ya. Selama 497 tahun kota Jakarta berdiri, Maisha, Tiara, Aisyah, dan lainnya pada tahu nggak ya kira-kira kota Jakarta udah berapa kali ganti nama sih? Empat kali atau 5 kali ya? Tiga kali. Apa aja? Empat kali ya? Jadi 3 atau 4 nih Mbak. Berapa ya? Batavia, terus Yang saya ingat sih Batavia, Jayakarta, terus DKI Jakarta. Mungkin saya belum lahir kali, udah lahir sih. Yang saya tahu sih baru 2 ya. Itu DKI Jakarta sama sekarang DKJ. Daerah khusus Jakarta ya. Sunda Kelapa pernah nggak sih? Nggak tahu deh. Sunda Kelapa kali ya? Sunda Kelapa 3 kali kali. Bener gak 3 kali? Bener nggak ya jawabannya Bang Andrew? Maaf banget Bang Andrew, jawabannya kurang tepat. Sebenarnya Jakarta sudah sekitar 13 kali berganti nama. Selama 497 tahun Jakarta terus berkembang, bahkan sampai saat ini semua itu tak luput dari kebijakan-kebijakan pemerintah yang terus berupaya untuk meningkatkan kualitas kota Jakarta. Memangnya apa sih kebijakan pemerintah provinsi yang warga Jakarta sudah rasakan? Duh, jadi penasaran deh. Kalau dari saya, sistemnya Jakarta itu sudah terintegrasi sekali, mulai dari fasilitas umum untuk masyarakat sangat terakomodir oleh pemerintah daerah. PBB. Saya punya nggak beberapa sih, ada rumah, dan saya shock waktu saya bayar. Saya tidak seperti yang saya bayangin bayarannya, ternyata berkurang gitu. Jadi itu sangat berasa banget waktu saya bayar PBB. Itu kebijakan yang saya pikir harus dipertahankan dan jangan dirubah lagi. Buat aku yang paling berdampak sebagai orang yang baru tinggal di Jakarta juga amazed banget sama transportasi umumnya sih. Karena di kota aku di Jawa Tengah itu nggak ada yang kayak MRT, LRT, KRL gitu. Jadi ini suatu kemajuan yang aku baru rasain ketika pindah ke Jakarta. Jadi aku paling suka sama kebijakan transportasi umumnya. Gitu. Pembangunan ini fasilitas-fasilitas umumnya gitu lebih banyak gitu. Jadi Jakarta tuh layak untuk pejalan kaki gitu. Nah, itu yang paling dominan menurut saya kemarin. Bunda? Kalau menurut aku ya kebijakannya ya tentang plat nomor ganjil genap itu juga berpengaruh banget sih. Jadi akhirnya kita sekarang nggak terlalu macet seperti biasanya gitu. Salah satunya transportasi sekarang tuh makin enak banget, dari mulai MRT bisa nyambung ke busway, itu lumayan ngebantu. Ya, kalau aku juga karena kita kemana-mana pakai transportasi, lebih ke ya TJ gitu ya. Asya, Maisha, dan Tiara, kayaknya kita sama nih, sama-sama suka pakai transportasi umum. Tapi, pada tahu nggak sih kalau semua kebijakan itu selalu melewati proses yang terjadi di gedung ini loh. Yaps, gedung DPRD Provinsi DKI Jakarta. Nah, kira-kira udah tahu belum ya di mana sih memangnya lokasi gedung DPRD Provinsi DKI Jakarta? Di belakang Balai Kota. Iya Balai Kota. Nggak tahu juga. Nggak tahu, belum tahu. Jalan Sabang ya? Hayo, kemana lagi? Sarinah sononya lagi tuh. Terus belok kanan. Iya, tinggal lurus. Oh ini, yang di belakang Tugu Tani. Saya nggak tahu, nggak hafal nama jalannya.
Wahid Hasyim bukan sih kalau nggak salah? Wahid Hasyim, kayaknya masnya salah alamat deh. Nih, aku kasih tahu ya warga Jakarta, tolong dicatat. Gedung DPRD Provinsi DKI Jakarta itu terletak di Jalan Kebon Siri nomor 18, Kecamatan Gambir, Kota Jakarta Pusat. Nah, disinilah para wakil kita bekerja untuk merumuskan permasalahan yang ada di Kota Jakarta, termasuk solusinya. Nah, sekarang boleh dong disampaikan apa sih harapannya untuk Kota Jakarta yang akan berulang tahun ke-497 ini? Harapannya sih Jakarta bisa lebih baik lagi. Yang udah ada bagus, dipertahankan. Kalau bisa dikembangkan lagi, terutama transportasi yang sudah baik banget. Saya udah ngerasain MRT, saya udah ngerasain LRT, saya udah ngerasain bus, semuanya udah oke, dan kalau bisa ditingkatkan, itu aja sih. Itu saya rasa harus perlu ditingkatkan lagi karena masyarakat udah mulai banyak banget sekarang yang pakai transportasi umum dan dirasa masih belum cukup, seperti itu sih. Eskalatornya dibanyakin buat nyambung dari MRT ke busway. Capek naik tangga soalnya. Ya, harapannya semoga DKI Jakarta ini bisa menjadi kota modern dan berbudaya, dan harapannya supaya bapak-bapak kita yang ada di legislatif untuk lebih kompak lagi tentunya dan memperhatikan aspirasi-aspirasi dari masyarakat. Oke, harapan saya buat DPRD Kota Jakarta, semoga kebijakan-kebijakannya itu bisa merata ya. Jadi nggak cuma di kelas sosial tertentu, tapi bisa merata sampai kelas sosial yang bawah. Dan tentunya yang paling utama adalah supaya Jakarta ini bisa bebas macet dan bebas dari banjir dan terus damai, dan semua yang datang ke Jakarta itu bisa lebih happy tentunya. Amin. Semoga semua harapannya dapat segera terwujud ya. Mari sama-sama kita sukseskan tema HUT Kota Jakarta ke-497, Jakarta Kota Global Berjuta Pesona. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan nyalain tombol loncengnya ya, supaya warga Jakarta nggak ketinggalan informasi menarik lainnya. Terima kasih.